Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldin Cahyanto. Dalam video ini saya dan dua rekan saya yaitu Mbak Venita dan Mbak Salma akan membuat laporan KKL Fuadah tahun 2025 yang melakukan kunjungan ke Jogja. Tepatnya di Universitas Gadjah Mada dan Pondok Pesantren Ali Mapsung Krapyak. Kunjungan pertama kita datang ke Universitas Gadjah Mada tepatnya di Fakultas Seni Budaya. Dalam kunjungan ini kami mendapatkan materi pertama yaitu mengenai antropologi budaya dari Bapak Wahyu Kuncoro dan Ibu Lala. Langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu antropologi dan sejarah atau asal-usul antropologi. Yang pertama yaitu apa itu antropologi? Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia baik dari fisik maupun budaya dari berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu sejarah atau asal-usul antropologi. Penjelajahan dan kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada pada abad ke-15 sampai ke-18. Bangsa-bangsa seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris melakukan penjelajahan ke berbagai penjuru dunia. Dari penjelajahan ini, bangsa-bangsa Eropa menemukan berbagai macam perbedaan manusia, baik dari bahasa maupun kepercayaan yang mereka anut. Pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapat selama menjelajah ini dijadikan dasar perkembangan ilmu antropologi sebagai upaya mempelajari perbedaan manusia di berbagai penjuru dunia. Seiring berkembangnya waktu, antropologi melahirkan berbagai cabang. Yang pertama yaitu antropologi fisik, ilmu yang mempelajari manusia dari aspek biologis. Yang kedua, antropologi budaya, mempelajari aspek budaya dan perilaku manusia. Yang ketiga, antropologi linguistik, mempelajari bahasa dan bagaimana cara manusia berkomunikasi. Yang keempat yaitu antropologi sosial, mempelajari struktur sosial dan hubungan dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan antropologi, tujuan ilmu antropologi. Tujuan yang pertama yaitu memahami keragaman manusia. Ilmu antropologi mempelajari tentang perbedaan dan persamaan manusia di berbagai penjuru dunia. Tujuan yang kedua yaitu mempelajari budaya dan perilaku manusia. Antropologi mempelajari bagaimana caranya manusia berpikir, berperilaku, dan berinteraksi sesuai dengan budaya yang mereka anut. Yang ketiga atau tujuan yang terakhir yaitu memahami perubahan sosial dan budaya. Antropologi mempelajari bagaimana manusia dan budaya dapat berubah seiring berjalannya waktu dan tempat mereka tinggal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Salma. Cabang-cabang ilmu antropologi. Antropologi fisik mempelajari aspek biologis manusia. 1. Evolusi manusia. Bagaimana manusia berevolusi dari nenek moyang primata hingga menjadi manusia modern. 2. Variasi biologis mempelajari perbedaan biologis antara individual dan populasi manusia, seperti perbedaannya tinggi badan, warna kulit, dan bentuk wajah. 3. Antropologi forensik. Bagaimana antropologi forensik dapat digunakan dalam investigasi kejahatan dan identifikasi jenazah. Menggunakan metode seperti pengukuran, antropometri, analisis DNA, dan studi tentang fosil manusia untuk memahami aspek biologis manusia. Antropologi budaya mempelajari aspek budaya dan perilaku manusia. 1. Sistem kepercayaan. Bagaimana masyarakat memahami dan menjelaskan dunia sekitar mereka. 2. Nilai dan juga norma. Mempelajari bagaimana masyarakat menentukan apa yang benar dan juga salah, dan bagaimana mereka mengatur perilaku anggota masyarakat. 3. Praktik budaya. Mempelajari bagaimana masyarakat melakukan ritual, upacara, dan juga kegiatan lainnya yang berkaitan dengan budaya mereka sendiri. Menggunakan metode seperti observasi partisipatif, wawancara,
dan analisis teks untuk memahami aspek budaya manusia. Antropologi linguistik mempelajari bahasa dan komunikasi dalam bermasyarakat. 1. Struktur bahasa. Pelajari bagaimana bahasa dibangun dan digunakan dalam masyarakat. 2. Fungsi bahasa. Bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya. 3. Perubahan bahasa. Bagaimana bahasa berubah seiringnya waktu dan bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Menggunakan metode seperti analisis linguistik, etnografi, dan studi tentang bahasa dan komunikasi untuk memahami peran bahasa dalam bermasyarakat. Antropologi sosial mempelajari struktur sosial dan hubungan dalam masyarakat, termasuk sistem kinship, mempelajari bagaimana masyarakat mengatur hubungan kekeluargaan dan juga kekerabatan. 2. Struktur sosial mempelajari bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana kekuasaan dan juga wewenang didistribusikan. 3. Perubahan sosial. Bagaimana masyarakat berubah dan seiringnya waktu, bagaimana juga berubah sosial dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Menggunakan metode seperti observasi, partisipatif, wawancara, dan juga analisis jaringan untuk memahami struktur sosial dan hubungan dalam bermasyarakat. Setiap cabangnya memiliki fokus yang berbeda, namun semua bertujuan untuk sama-sama memahami manusia dan masyarakat dalam berbagai aspek. Oke, selanjutnya setelah dari Universitas Gadjah Mada, kita melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Nah, teman-teman, Pondok Pesantren Al-Munawir di Krapyak ini merupakan pondok pesantren tertua di Yogyakarta. Nah, pondok ini lokasinya sendiri di Desa Krapyak, Bantul, Yogyakarta. Pondok tersebut didirikan oleh Kiai Haji Al-Munawir bin Abdullah Rashid pada tanggal 15 November 1911. Nah, setelah kepergian Kiai Haji Al-Munawir pada hari Jumat tanggal 16 Juni 1942, kemudian keluarga dari Krapyak mendesak Kiai Haji Ali Maksum dari pesantren Al-Hidayat Lasem untuk meneruskan atau mengelola di pondok tersebut. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Munawir ini tidak hanya fokus kepada Al-Quran saja, namun belajar di bidang-bidang lainnya, yaitu salah satunya kitab kuning, yaitu pondok tersebut menggunakan kitab Kutubus Salafus Sholih. Nah, materi, metode pendidikan, dan pengajaran Al-Quran pada saat ini langsung disusun oleh Kiai Haji Al-Munawir tersebut. Nah, materi yang disampaikan pada santrinya ada dua jenis, yaitu santri yang mengaji dengan cara membaca mushaf bisa disebut dengan bin nazor. Kemudian santri yang mengaji dengan menghafal mushaf tersebut bisa disebut dengan bil qaid. Nah, dalam pengajarannya Kiai Haji Muhammad Maksum ini ke santrinya, yaitu santri itu membacakan mushaf tersebut, kemudian apabila ada kesalahan dari santri tersebut dalam bacaannya, Kiai Haji Al-Munawir ini langsung membenarkan. Nah, sampai saat ini Pondok Pesantren Krapyak Al-Munawir sudah sangat berkembang, fasilitasi dengan berbagai jenjang lembaga pendidikan, mulai dari TK, Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Satul Banat, Madrasatul Hufaz, hingga Ma'had Hali yang merupakan perguruan tertinggi di Pondok Pesantren Krapyak tersebut. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.